Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di video pembelajaran. Untuk kali ini berkaitan dengan mata pelajaran matematika, mengubah berbagai bentuk pecahan. Ayo kita lanjutkan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Contoh 3 per 10. Kemudian ada 45 per 100, ada 125 per 1000. 3 per 10 diubah ke pecahan desimal adalah, ingat, satu angka di belakang koma per 10, maka 3 per 10 sama dengan 0,3. Kemudian 45 per 100, ingat bahwa di belakang koma ada dua angka, maka per 100. Kemudian 125 per 1000 sama dengan 0,125. Per 1000 ingat bahwa di belakang angka koma ada 3 angka, yaitu pernya 1000. Nah, soal di samping, penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Kemudian contoh lain ada 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini kita kalikan penyebutnya dengan hasil boleh ke per 10, boleh ke per 100, atau boleh ke per 1000. 3 per 4 di sini penyebutnya 4 kali berapa? Hasilnya menjadi 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, 4 kali 25 adalah 100. Maka pembilangnya pun dikalikan sama dengan penyebut. 3 kali 25 sama dengan hasilnya 75 per 100. Nah, diubah ke bentuk desimal adalah 0,75. Kenapa 0,75? Karena ingat catatan yang sebelumnya tadi disampaikan, ada dua angka di belakang koma adalah per 100. Kemudian berikutnya ada 1/2 per 5, merupakan pecahan campuran. Diubah dulu ke pecahan biasa. 1/2 per 5 diubah ke pecahan biasa menjadi 7 per 5. Sama dengan kita kan akan merubah ke desimal. 7 per 5, 5 kali berapa? Ingat, yang bisa hasilnya ke per 10, ke per 100, atau ke per 1000. Pilih mana yang tepat. Nah, 5 di sini penyebutnya dikalikan 2, hasilnya 10. Begitupun pembilangnya dikalikan juga, sama seperti penyebut dikalikan 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 per 10, maka desimalnya adalah 1,4. Kemudian contoh soal yang lainnya, 5 per 8 sama dengan, ingat 8 kali berapa? Yang hasilnya bisa ke per 10, bisa ke per 100, atau bisa ke per 1000. 8 kali berapa? 125, hasilnya per 1000. Kemudian pembilangnya sama, 5 dikalikan sama dengan penyebut tadi 125. Maka hasilnya adalah 625 per 1000. Kenapa per 1000? Oke, nah selanjutnya dari 625 per 1000 diubah ke pecahan desimal menjadi 0,625. Kenapa jadi 0,625? Ingat, kuncinya adalah per 1000, yaitu 3 angka di belakang koma. Baik, selanjutnya catatan, jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10 atau ke per 1000 atau ke per 100, maka ada cara lain yang dapat dilakukan, yaitu contohnya 2 per 3 contohnya ya. Maka bisa dilakukan menjadi caranya dengan dibagi kurungkan. 2 per 3 sama dengan 3 dibagi 2. Nah, cara pengerjaannya dilakukan dengan cara bagi kurung. Baik, selanjutnya. Nah, bagian B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bareng.
Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 1000, 100 atau seterusnya. Ya. Jadi pecahan berpenyebutnya diubah menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Lalu ubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Yuk lihat contohnya. Contoh nomor 1, 0,8 diubah ke pecahan biasa. 0,8 ingat, angka 1 di belakang koma adalah per 10. Maka 0,8 sama dengan penyebutnya 10, pembilangnya 8. Jadi 0,8 sama dengan 8 per 10. Kemudian kalian sederhanakan, 8 per 10 disederhanakan menjadi 4 per 5. Cara menyederhanakannya bagaimana? Bagikan pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagikan kembali. Nah, bilangan 0,8 merupakan satu angka di belakang koma, jadi dipecahan dengan penyebut 10. Baik, coba lihat contoh soal nomor 2. 0,25 sama dengan di belakang angka ada 2, maka harus per 100. 25 pembilangnya, penyebutnya 100. Kemudian disederhanakan dari 25 per 100 ya. Ingat, menyederhanakan dibagi dengan angka yang sama bagi penyebut atau pembilang. 25 per 100 disederhanakan menjadi 1 per 4. Contoh nomor 3, 0,375. Ingat, 3 angka di belakang koma per 1000. Ya, kemudian 375 sebagai pembilang. Maka 0,375 desimal diubah ke pecahan biasa menjadi 375 per 1000. Disederhanakan menjadi 3 per 8. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara mengubah dari bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Yuk, kita lanjutkan. C. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Karena persen artinya per 100. Yuk, lihat kita contohnya ya. Contoh 1 per 4 ya. 1 per 4 sama dengan 4 kali berapa? Ya, 4 kali berapa? Hasilnya menjadi 100. Nah, 4 kali 25 sama dengan 100. Kemudian pembilangnya sama juga dikalikan dengan kalian penyebut, yaitu 25. 1 kali 25. Jadi hasilnya 25 per 100 sama dengan 25%. Kemudian contoh yang kedua, 4 per 5 sama dengan, nah, pembilang angka 4, penyebut angka 5. Nah, penyebutnya diubah menjadi per 100 karena persen harus sama dengan 100. 5 kali berapa sama dengan 100 untuk dijadikan penyebut 100. 5 kali 20. Kemudian pembilangnya 4 sama juga dikalikan seperti penyebut 4 kali 20. Jadi pecahan biasanya 80 per 100. 80 per 100 diubah ke persen menjadi 80%. Nah, contoh yang ke-1 dan kedua, kalau misalnya masih bingung nih saya. Nah, ada catatan cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen selain yang tadi dibahas di nomor 1 dan 2, yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contoh ya, dengan soal yang sama. 1 per 4. 1 per 4 sama dengan 1 per 4 kali 100%. Sama dengan 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Kemudian contoh yang kedua, 4 per 5 sama dengan 4 per 5 kali 100% sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80%. Nah,
Pengubahan dari pecahan biasa ke persen, silakan kalian mana yang paling mudah kalian lakukan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bagian D, ada mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya sederhanakan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ini dibalikan ya. Baik, kita lihat contohnya bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa. Contoh 20%. Persen sama dengan per 100, maka 20% penyebutnya harus 100. Maka pembilangnya 20. 20 per 100. Jadi 20% pecahan biasanya 20 per 100. Kemudian kalian sederhanakan. Disederhanakan, ingat dibagi antara pembilang dan penyebut, pembagi bilangannya harus sama. Nah 20 per 100 pecahan sederhananya adalah 1/5. Kemudian contoh yang kedua, 75%. Ingat penyebutnya di per 100. 75-nya menjadi pembilang. Menjadi 75% diubah ke pecahan biasa menjadi 75%. Kemudian sederhanakan. Sederhanakan 75% menjadi 3/4. Contoh yang ketiga, 125%. Nah, sama penyebutnya diubah ke 100. Jadi 125-nya sebagai pembilang, 125 per 100. Kemudian kalian sederhanakan menjadi 5/4. 5/4 pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran menjadi 1/4. Bagaimana, paham? Baik, kita lanjutkan ke bagian E. Bagian E mengubah desimal menjadi persen. Karena persen artinya pecahan per 100, maka cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebutnya 100. Yuk, kita lihat contohnya. 0,2. 0,2 diubah ke pecahan biasa. 0,2 sama dengan 2/10. Kemudian diubah ke persen seperti apa? Penyebutnya 2/10 itu diubah menjadi ke per 100 karena persen itu sama dengan per 100 atau 100. Nah, 0,2 desimal diubah ke pecahan biasa menjadi 2/10. 10 diubah menjadi sebagai penyebut diubah ke per 100, yaitu 10 kali 10. Kemudian pembilangnya 2 sama juga dikalikan seperti penyebut dikalikan 10. Maka hasilnya 2/10 sama dengan 20/100. Berapa persen? Yaitu 20/100 sama dengan 20%. Kemudian contoh yang kedua, 0,35 sama dengan 35/100. Berapa persen? 35%. Kemudian 0,125 diubah desimal ini ke bentuk pecahan biasa menjadi 125/1000. Ya. Nah, kemudian diubah penyebutnya ke per 100 ya, diubah ke per 100. Kemudian hasilnya 12,5/100, kemudian menjadi 12,5%. Baik, itu adalah cara mengubah dari bentuk desimal ke persen. Yuk, selanjutnya bagian F, bagaimana mengubah persen menjadi desimal. Barusan membahas desimal ke persen, sekarang dari persen ke desimal. Nah, untuk mengubah persen menjadi desimal caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Masih ingat gak? Kalau satu angka di belakang koma maka per 10. Di belakang koma ada 2 angka maka per 100. Di belakang angka 3 angka
di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000. Yuk kita lihat mengubah persen menjadi desimal dalam bentuk contoh soal. 2%, persen diubah ke desimal. Ya, 2% itu sama dengan pecahan biasa, yaitu 2/100. Maka bentuk desimalnya lihat ya, per 100. 2/100 sama dengan 0,02. Kemudian 45%, pecahan biasanya sama dengan ubah ke penyebutnya menjadi 100. 45/100. Ya, maka desimalnya 45/100 sama dengan 0,45. Kemudian 50%. 50% diubah ke pecahan biasa menjadi 50/100 atau disederhanakan menjadi 5/10. Diubah ke bentuk desimal menjadi 0,5. Ya, bagaimana? Susah tidak? Mengubah bentuk pecahan persen ke desimal. Baik. Nah, catatan, ingatlah kembali jika penyebut pecahannya 100, maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Baik, yuk kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah pembahasan berkaitan bagaimana mengubah pecahan biasa ke desimal. Kemudian sebaliknya desimal ke pecahan biasa. Atau misalnya desimal ke persen, persen ke desimal, atau pecahan biasa ke persen, kemudian persen ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, berbagai bentuk pecahan, ingat ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian pecahan persen. Nah, bagaimana untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk? Caranya adalah ubah dulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Tadi dijelaskan A sampai F mana yang paling mudah di antara bentuk-bentuk pecahan tadi yang kalian paling pahami. Ya, untuk menyelesaikan bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini. Nah, biasanya mengurutkan pecahan ini bisa dari terbesar atau sebaliknya dari yang terkecil. Kalian boleh pilih, boleh dipersenkan dulu atau di desimal. Saya mah mau di pecahan biasa. Boleh. Yuk, kita simak bagaimana contoh soalnya. Contoh soal di sini ada urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di sini soalnya ada 0,4, kemudian 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Kalian amati sebelum kalian menyusun pecahan berikut ini. Nah, di sini adalah ada 0,4 desimal, 1/2 merupakan pecahan campuran, 25% merupakan bentuk pecahan persen, 4/5 merupakan pecahan biasa, dan 1,75 adalah bentuk pecahan desimal. Nah, untuk mengurutkan ini, kalian ingat tadi yang disampaikan, mana yang paling mudah, ya, merubahnya disusun. Untuk menyusun pecahan ini, mana yang paling mudah? Yuk, kita lihat contoh berikut. Nah, caranya, cara ke-1, semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Misalnya, saya mah lebih mudahnya desimal. Maka soal yang tadi ada 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Nah, ini adalah sebagian sudah ada desimalnya, diantaranya 0,4, 175. Berarti ada 3 ya, ada 3 pecahan yaitu 1/2, 25% dengan 4/5. Nah, 1/2 dirubah dulu ke bentuk desimal. Kemudian 25% rubah dulu ke bentuk desimal. 4/5 rubah dulu ke bentuk desimal. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Silakan 1/2 pecahan campuran ubah ke bentuk desimal. Tentunya 1/2 itu adalah pecahan campuran. Kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa, ya. Kemudian 25%, bagaimana merubahnya?
Nah, kemudian 4/5, bagaimana cara merubah ke desimal? Ingat kembali cara-cara yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, contohnya. Ya, di mana 1/2 itu desimalnya adalah 1,5. 25% desimalnya adalah 0,25. 4/5 pecahan desimalnya adalah 0,8. Nah, dari yang kalian sudah kerjakan, urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, diurutkan pecahannya sesuai dengan petunjuk soal, bahwa diurutkan pecahan tersebut dari pecahan terbesar. Maka hasilnya dari yang terbesar adalah 1,75 kalau kita runtutkan dari bentuk desimal. 1,75, kemudian 1,5, kemudian 0,8, kemudian 0,4, kemudian 0,25 atau 175, 1/2 masih sama dengan disusun tetap dengan soal yang diberikan, tapi sudah disusun atau sudah kita cari hasilnya. 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, 25%. Nah, itu cara ke-1. Nah, ini ada cara lagi nih, ada cara yang kedua. Semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Nah, tadi soalnya kan ada 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Itu adalah soalnya. Nah, kalian ubah, saya mah itu lebih mudah untuk ke persen. Silakan kalian ubah ke persen semuanya. Supaya lebih kelihatan misalnya. Silakan, mana yang paling mudah? 0,4 dirubah ke persen menjadi 40%. 1/2 diubah ke persen menjadi 150%. 25%-nya tetap. Kemudian 4/5 diubah ke persen menjadi 80%. 1,75 diubah ke persen menjadi 175%. Kemudian setelah kalian hasilnya ada, urutkan dari susunan persen itu yang pecahannya dari yang terbesar. Di antaranya menjadi 175%, 150%, 80%, 40%, 25%. Atau setelah diketahui hasil dari persennya, disusun lagi misalnya dari soalnya, dari yang terbesar. Dari soal disusun paling terbesar menjadi yang tadi soalnya 0,4, jadi yang paling terbesar adalah 1,75, 1/2, 4/5, 0,4 dan 25%. Nah, itu cara menyusun bentuk-bentuk pecahan. Kuncinya adalah menyusun bentuk-bentuk pecahan. Kalian pahami dulu perubahan-perubahan atau bagaimana cara merubah bentuk dari yang dijelaskan tadi, dari poin A sampai poin F. Nah, menyusun bilangan pecahan dari berbagai bentuk, mana yang kalian pahami, mana yang kalian paling anggap mudah berubahnya. Boleh ke desimal disusunnya, kemudian boleh disusun misalnya ke dalam bentuk persen. Nah, itu adalah bahasan-bahasan video pembelajaran kali ini berkaitan dengan perubahan bentuk pecahan. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian semuanya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.